Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yes. Nah, sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Salah satu pimpin doa dan dilanjut membaca surah pendek. Ketua kelas, ayo dipimpin berdoa. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, kita ice breaking terlebih dahulu ya. Kita menyanyikan lagu Potong Bebek Angsa. Kita mulai 1, 2, 3. Potong bebek angsa, masa dikuali, nona minta dansa, dansa 4 kali, sorong ke kiri, sorong ke kanan, la 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 la, sorong ke kiri, sorong ke kanan, la 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 la. Kita absen terlebih dahulu ya. Zanuba, Naila, Danis. Nah, semua sudah lengkap ya. Pembelajaran kali ini kita membahas tentang tema 3, subtema 1, yaitu ciri-ciri makhluk hidup. Nah, dengan mempelajari tentang tema 3 ini, peserta didik dapat mengetahui keragaman hewan yang ada di sekitar kita. Peserta didik dapat mengidentifikasi bahwa anggota tubuh hewan memiliki bentuk anggota tubuh yang berbeda-beda. Peserta didik dapat mengenal berbagai bangun datar. Peserta didik dapat mengamati, mengenali, dan mengidentifikasi elemen rupa, yaitu garis, bidang, ruang, dan tekstur di lingkungan sekitarnya. Yang terakhir, peserta didik dapat menunjukkan perilaku bersyukur dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita akan membahas tentang ciri-ciri makhluk hidup. Ayo sebutkan ciri-ciri hewan yang ada di sekitar kita. Ayo apa? Nah, sekarang ciri-ciri bangun datar. Ayo, apa saja? Nah, kita akan memasuki materi. Simak penjelasan PPT dari Ibu ya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang tema 3, subtema 1, yaitu ciri-ciri makhluk hidup. Mari kita kenali hewan di sekitar kita. Nah, yang pertama, hewan invertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Tubuhnya lunak dan beberapa berongga karena memang tidak memiliki tulang, yaitu hewan berpori seperti spons laut ini. Selanjutnya, hewan berongga seperti ubur-ubur dan bunga karang. Lanjutnya, cacing seperti cacing pipih, cacing benang, dan cacing gelang. Lanjut, hewan lunak seperti kerang, ini siput dan cumi-cumi. Selanjutnya, hewan dengan kaki beruas seperti kepiting, udang, laba-laba, dan serangga. Ini kepiting, ini udang, laba-laba, ini belalang, yaitu serangganya. Hewan berkulit duri seperti bintang laut, ini bintang laut ini. Lanjut. Selanjutnya, hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Hewan-hewan ini banyak sekali kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Ini agnatha, contohnya yaitu belut, pisces atau sering kita kenal dengan ikan. Semua jenis ikan termasuk jenis ini ya. Lalu amfibi, yaitu hewan bertulang belakang yang hidup di 2 alam, contohnya katak. Selanjutnya, reptil merupakan jenis hewan yang melata, contohnya adalah ular, buaya, kadal, dan kura-kura. Lanjut, aves, yaitu hewan yang memiliki bulu, contohnya adalah burung. Ini ada elang, ayam, dan bebek. Lanjutnya, yang terakhir mamalia, yaitu hewan yang menyusui, contohnya kucing. Ada sapi, ada anjing, harimau, monyet, dan lain sebagainya. Lanjut. Ada hewan yang hidup di darat, di air, ada juga yang bisa hidup di darat maupun air. Bahkan ada juga hewan yang bisa hidup di dalam tanah.
Ada hewan yang bisa terbang, tapi ada juga hewan yang tidak bisa terbang. Selain bentuk tubuhnya yang berbeda-beda, ternyata ada juga hewan yang bentuknya terlihat sama, tapi ternyata berbeda jenis. Padahal jenis kucing ada banyak sekali. Berikut ini adalah beberapa jenis kucing yang populer di Indonesia. Yang pertama ada Angora, kedua Persia, yang ketiga Scottish Fold, yang keempat Siam. Setiap jenis kucing bisa jadi memiliki bentuk fisik yang berbeda. Bentuk rambut kucing Persia panjang dan tebal, berbeda dengan kucing Siam yang pendek dan halus. Bentuk wajah kucing Angora dan kucing Siam juga berbeda. Namun meskipun demikian, mereka termasuk satu spesies, yakni kucing. Setiap bagian tubuh hewan diciptakan dengan keunikan masing-masing. Meskipun bagian tubuhnya terlihat sama, tapi fungsi dan bentuknya berbeda. Contohnya seperti kaki kucing dan kaki anjing. Jika kalian perhatikan, sekilas bentuknya sama dan sangat mirip. Sama-sama memiliki kuku, sama-sama ada tulang dan ototnya. Bentuk bagian tubuh hewan yang dipengaruhi oleh perilaku dan cara hidup hewan tersebut. Cara makan, cara bergerak, cara mendapatkan makanan, cara beraktivitas sehari-hari, dan sebagainya. Setiap bagian tubuh hewan berfungsi untuk membantu hewan agar dapat bertahan hidup. Ada hewan-hewan yang memakan tumbuhan seperti kelinci, sapi, dan kambing. Bentuk gigi mereka rata dan tidak memiliki taring. Berbeda dengan hewan-hewan seperti anjing, kucing, harimau, singa, buaya yang memakan daging. Nah, selanjutnya kita akan mengenal berbagai bangun datar. Kita di sini terdapat 3 bangun datar, yaitu yang pertama segitiga, persegi panjang, dan persegi. Nah, segitiga mempunyai 3 sisi dan 3 titik. Ini 3 sisi, 1, 2, dan 3. Nah, ini titik sudutnya 1, 2, 3. Sedangkan persegi panjang mempunyai 4 sisi dan 4 titik sudut. Sisi yang berhadapan memiliki panjang yang sama. Nah, ini sisi yang berhadapan sama panjang, ya kan? Ini titik sudutnya, ini sisinya. Lanjut persegi mempunyai 4 sisi dan 4 titik sudut. Semua sisinya sama. Ini sisinya semua sama. Bagaimanakah kita mengukur besarnya sudut? Untuk mengukur besarnya sudut, gunakanlah sudut siku-siku sebagai satuan ukuran. Sudut yang lebih kecil dari sudut siku-siku dinamakan sudut lancip. Sudut yang lebih besar dari sudut siku-siku dinamakan sudut tumpul. Ini jadi lebih dari 90 derajat ini sudut tumpul. Kalau yang ini kurang dari 90 derajat. Nah, sudut siku-siku ini 90 derajat. Nah, selanjutnya kita ke materi SBDP. Memotong adalah tindakan memisahkan satu bagian berbentuk besar menjadi bagian-bagian yang berbentuk lebih kecil. Kegiatan memotong memerlukan alat yang disebut gunting. Nah, melipat adalah kegiatan menghasilkan karya seni atau kerajinan tangan yang umumnya dibuat dari bahan kertas dengan tujuan untuk menghasilkan aneka bentuk baru. Salah satunya adalah membuat rumah dengan menggunakan kertas. Teknik sambung adalah teknik dengan cara menyatukan atau menggabungkan bahan dari 2 bagian atau lebih menjadi satu dalam membentuk benda kerajinan. Bahan yang digunakan dapat berupa kertas, kardus, atau kertas koran. Nah, macam-macam teknik seni rupa 3 dimensi, yaitu yang pertama teknik aplikasi. Teknik aplikasi adalah teknik karya hias yang dimanfaatkan dalam seni menjahit. Yang kedua, teknik mozaik. Teknik mozaik merupakan teknik menggambar dengan memakai bentuk geometris tertentu. Yang ketiga, teknik merakit. Teknik merakit dilakukan dengan cara menyambung potongan-potongan bahan tertentu untuk menjadi sebuah karya seni yang utuh. Dan yang terakhir, teknik cor. Teknik cor diaplikasikan dengan cara menuang zat cair tertentu pada sebuah alat cetak khusus. Selanjutnya,
yaitu syukur nikmat adalah berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan nikmatnya kepada kita dengan bermacam-macam nikmat yang tidak dapat dihitung banyaknya. Nah, macam-macam nikmat dan cara mensyukurinya kita bisa, yaitu yang pertama kita diberi nikmat jasmani. Allah memberikan nikmat jasmani berupa tubuh kita. Jasmani adalah sebutan untuk tubuh atau badan kita. Cara mensyukuri nikmat jasmani yaitu kita bisa menjaga kebersihan tubuh kita agar tidak terkena penyakit, memanfaatkan dan menggunakan anggota tubuh kita untuk hal-hal yang baik dan bermanfaat. Yang kedua, nikmat ruhani. Nikmat rohani adalah nikmat yang tidak terlihat oleh mata kita. Cara mensyukurinya kita bisa rajin beribadah, semangat bekerja, berbicara dengan sopan dan santun. Selanjutnya, nikmat rezeki. Rezeki adalah pemberian dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada manusia. Termasuk nikmat rezeki adalah harta benda yang kita miliki seperti televisi, motor, mobil, makanan, dan perlengkapan kita sehari-hari. Cara kita mensyukurinya yaitu dengan cara mengeluarkan zakat untuk harta benda kita, membantu setiap orang yang membutuhkan bantuan kita. Nah, itu tadi materi tentang ciri-ciri makhluk hidup. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari penjelasan yang telah Ibu sampaikan tadi di PPT, apa saja sih ciri-ciri hewan yang ada di sekitar kita? Dan coba sebutkan ciri-ciri dari bangun datar. Apa saja macam-macam mensyukuri nikmat Allah yang kamu ketahui. Nanti kalian Ibu pilih satu-satu, nanti Ibu tunjuk ya untuk membacakan PPT tadi atau yang sudah kalian pahami dari PPT yang Ibu sampaikan. Setelah kalian memahami PPT yang telah Ibu sampaikan tadi, setelah ini Ibu akan membagikan kalian LKPD untuk kalian kerjakan sendiri-sendiri ya. Ibu kasih waktu sekitar 20 menit untuk mengerjakan. Apakah bisa? Oke, nanti Ibu bagi LKPD, nanti kalian segera kerjakan ya. Apakah kalian sudah mengerjakan LKPD-nya? Jika sudah, mari kita bahas bersama-sama soal yang ada di LKPD. Nah, anak-anak, apa tadi hewan invertebrata? Ya, hewan invertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Lalu hewan itu vertebrata. Nah, betul. Hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Nah, anak-anak, pembelajaran kali ini kita sudah selesai tentang sub tema 1 dari tema 3. Sekian dari Ibu. Bila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.